Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara webinar kelompok 2. Senang sekali kita bisa berkumpul di webinar dengan tema Tantangan Penerapan dan Efektivitas E-Monitoring PU dalam peningkatan unit kerja. Untuk pemaparan kali ini akan ditampilkan dengan teman-teman saya. Kepada teman-teman saya, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mas Hendrawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tantangan penerapan dan efektivitas monitoring PU dalam peningkatan unit kerja. Yang pertama ada tim kita yaitu Mas Haidar, Mbak Hanin, Mas Hani, Mas Hari, Mas Hendra, Mas Hendrawan, dan Hikmatul Hasanah. Selanjutnya kita mengangkat 3 isu permasalahan mengenai e-monitoring. Yang pertama, belum optimalnya penggunaan e-monitoring dalam unit kerja. Yang kedua, kurangnya kesadaran SDM dalam mengaplikasikan e-monitoring. Dan yang ketiga, ada aksesibilitas dan user experience e-monitoring yang kurang ramah pengguna. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, jadi untuk ketiga isu ini, deskripsinya yang pertama, belum optimalnya penggunaan monitoring dalam unit kerja. Jadi faktanya adalah integrasi data yang belum optimal, beban kerja yang tidak merata, dan sulit proses penginputan data. Dampaknya itu keterlambatan informasi atau data yang dibutuhkan, keterlambatan pengambilan keputusan. Berkaitan dengan Sparta ASN, yaitu terhambatnya proses digitalisasi, sedangkan dengan manajemen ASN, pelayanan publik tidak maksimal. Untuk isu yang kedua, itu kurang kesadaran SDM dalam mengaplikasikan e-monitoring, adalah faktanya masih banyak pegawai yang tidak menggunakan e-mon secara rutin. Dampaknya e-mon tidak dimanfaatkan dengan optimal. Keterkaitan dengan Sparta ASN yaitu kurangnya daya tarik sistem ke ASN. Kemudian manajemen ASN kurangnya kedisiplinan ASN. Kemudian untuk isu yang terakhir yaitu aksesibilitas dan user experience e-mon yang kurang ramah pengguna. Faktanya adalah tampilan website e-mon ini di perangkat mobil tidak responsif dan fleksibel. Dampaknya menimbulkan ketidaknyamanan dalam penggunaan e-mon dan keterkaitannya yaitu dengan Sparta ASN adanya inefisiensi sistem digital, sedangkan manajemen ASN itu pelaksana tugas oleh pengguna menjadi terhambat. Nah, dalam pemilihan core issue di sini kami menggunakan teknik USG, di mana dalam pentapisan ini didapat skala prioritas belum optimalnya penggunaan e-monitoring dalam unit kerja. Berdasarkan hasil analisa, ternyata dampaknya sangat signifikan pada keberhasilan unit kerja. Kemudian juga kesadaran diri dari SDM dan aksesibilitas user experience juga penting. Namun hal-hal ini dapat ditangani melalui pelatihan dan perbaikan antarmuka secara bertahap. Untuk analisa isunya kita menggunakan diagram fishbone, yaitu untuk isunya belum optimalnya penggunaan e-monitoring dalam unit kerja. Itu disebabkan oleh beberapa akar masalah yang terbagi dalam 6 kategori, yaitu MEN atau SDM, yaitu belum cukup memadai dan minimnya pelatihan khusus. Untuk mesin, itu tidak adanya prosedur dan panduan penggunaan kurang jelas. Untuk environment, itu lingkungan kurang mendukung. Untuk measurement, tidak adanya laporan rutin penggunaan aplikasi di setiap unit. Untuk material, data yang diinput sering tidak lengkap atau tidak akurat. Dan untuk terakhir, metode integrasi data yang masih terputus-putus, evaluasi yang tidak berbasis data, dan proses penginputan data yang tidak intuitif. Ya, selanjutnya kami sudah menyusun rekomendasi rencana aksi. Yang pertama, optimalisasi fitur dan performa sistem. Di sini kami melakukan peningkatan integrasi data secara real time antar beberapa sistem yang ada di Kementerian PU. Kemudian memaksimalkan sistem pengaduan masalah. Di sini koordinasi dengan helpdesk jika ditemukan kendala penggunaan sistem. Yang terakhir, peningkatan kapasitas dan komitmen SDM dengan mengadakan pelatihan rutin dan tetapkan pembagian tugas untuk staf terkait e-monitoring. Mungkin sekian presentasi dari kami. Selanjutnya akan ada refleksi diri dari Mas Hendrawan dan juga Mas Hendra.
Manajemen ASN adalah fondasi dalam menciptakan aparatur yang profesional dan berintegritas. Namun dalam praktiknya masih ditemukan tantangan. Salah satunya adalah belum optimalnya e-monitoring. Sistem yang seharusnya menjadi alat strategis untuk mengukur kinerja ASN dalam hal penganggaran dan pekerjaan fisik seringkali hanya dipandang sebagai formalitas administrasi. Refleksi pentingnya adalah kita menyadari bahwa manajemen ASN yang belum maksimal dalam e-monitoring akan melemahkan akuntabilitas dan transparansi birokrasi. Smart ASN menuntut perubahan mindset dari sekedar mengisi data menjadi pemanfaatan e-monitoring sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis data. Dengan menyinergikan manajemen ASN yang kuat dan pemahaman Smart ASN yang berorientasi digital, maka e-monitoring dapat benar-benar menjadi instrumen peningkatan kinerja dan kepercayaan publik terhadap birokrasi yang kita jalankan. Konsep Smart ASN menekankan kompetensi digital, integritas, dan kolaborasi. Dengan menguatkan literasi digital ASN serta membangun budaya kerja yang terbuka terhadap inovasi, penerapan e-monitoring dapat lebih efektif dan akuntabel. Hal ini sekaligus menjadi wujud transformasi ASN yang profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik berbasis data yang akurat dan real-time. Mungkin itu webinar dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.